Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mencoba mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 146 bagian pertama. Disimak terus sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa jika kita berhenti di la, hukumnya adalah mad tabi'i. Sebab ada alif yang sebelumnya baris fathah. Cara membacanya dipanjangkan la-nya dua harokat. Illa. Namun dibaca panjangnya hanya saat berhenti saja. Kalau terus gugur panjangnya, jadi pendek illalladzi. Kenapa? Karena ada pertemuan dua huruf sukun. Sukun pertama huruf mad alif, sukun kedua adalah lam sukun. Karena pada lam tasydid ada lam sukun dan lam fathah. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan secara bunyi. Proses pelepasannya itu disebut dengan takhallus bil hadzfi. Illal, jadi pendek ya kalau wasal. Illalladzi. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Sebab ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Sebab jika ada lam bertasydid, lamnya ini sebetulnya terdiri dari dua lam. Lam sukun dan lam fathah. Jadi huruf syamsiyahnya adalah lam juga. Alif lamnya yang pertama tidak kita baca. Atau biasa disebut dengan idgham syamsi. Illalladzi, dzi mad tabi'i dhahiri. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris kasroh. Cara membacanya, dzal dipanjangkan dua harokat. Illalladzina ta mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berbaris fathah. Cara membacanya, ta dipanjangkan dua harokat. Tabu, bu mad tabi'i dhahiri. Sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah. Cara membacanya dipanjangkan baknya dua harokat. Illalladzina tabu wa as. Nah ini waw sukun ketemu waw ya, tapi ini bukan idgham mutamatsilain. Kenapa? Karena waw pertama berfungsi sebagai huruf mad dari huruf ba ya. Jadi ini sebagai pemanjang, didahului baris dhammah. Maka ini tetap dibaca jelas ya. Atau sebagian ulama berpendapat waw yang seperti ini, waw ketemu waw tapi waw pertamanya berlaku sebagai mad, disebut dengan mad tamkin. Tabu wa as soda, ini dialirin ya, suaranya, nafasnya mengalir ya. Nah, tapi punya ciri khas juga yang dinamakan dengan sifat sofir. Sofir itu artinya ada suara desisan seperti suara angsa untuk huruf sod ya. Wa aslahu, hu mad tabi'i dhahiri. Sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah. Maka cara bacanya panjang haknya ini dua harokat. Wa aslahu wa. Hati-hati ini alifnya ini bukan pemanjang, bukan huruf mad. Ini adalah hamzah wasal. Hamzah wasal itu kalau di tengah tidak dibaca, kalau di awal bacaan baru kita baca dengan harokat tertentu ya. Karena ini ada di tengah bacaan kita, maka ini tidak kita baca. Wawunya pendek. Wa'tasamu. Mu berikutnya di sini ada hukum mad tabi'i dhahiri. Sebab ada waw sukun yang sebelumnya ada huruf berbaris dhammah. Cara membacanya dipanjangkan mimnya ini dua harokat saja. Wa'tasamu billahi
Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tarqiq, sebab huruf sebelumnya ini berbaris di bawah, yaitu berbaris kasrah. Maka cara bacanya tipis, bunyinya lah, billahi. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka cara bacanya adalah alif lamnya ini tidak kita baca atau diidghamkan ya. Maka alif lam syamsiyah ini biasa juga disebut dengan idgham syamsi. Billah, la di sini ada hukum matobi'i muqaddar. Karena ada huruf lam yang barisnya fathah panjang. Cara membunyikannya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Billahi wa akhlasu. Ini hukumnya adalah matobi'i zahiri, sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah. Maka cara bacanya shad ini kita panjangkan 2 harokat saja. Wa akhlasu di matobi'i zahiri, sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris kasrah. Maka cara bacanya dal ini kita panjangkan 2 harokat saja. Dinahum. Kemudian di sini ada hukum idhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Nah, di sini hurufnya adalah huruf lam. Maka cara baca mim sukunnya ini adalah dibaca dengan jelas. Jadi masih bunyi asal m ya, dan tidak perlu kita tahan. Dinahum lillah. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tarqiq, sebab huruf sebelumnya barisnya kasrah. Maka cara bacanya tipis, bunyinya lah, pangkal lidah tidak perlu dinaikkan. Lillah. Jika berhenti di la, hukumnya adalah mad arid li sukun, sebab ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya fathah panjang pada huruf lam, huruf yang disukunkannya adalah huruf ha. Jadi jika berhenti lam boleh kita panjangkan 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Lillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.